Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Siap. Apa kabar anak Bapak hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas ada ketulusan di sini. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Nanda Gani selaku ketua kelas di sini. Jadi sebelum itu Pak, ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit, alpa atau semacamnya? Tidak, hadir semua. Hadir semua ya. Dan jadi pada kesempatan kali ini, di sini Bapak akan mempraktekkan atau memberikan salah satu layanan dari bimbingan konseling yang namanya layanan orientasi. Layanan orientasi ini maksudnya itu menjelaskan atau mengorientasikan mengenai objek-objek baru baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Berhubung karena ini kita di sekolah, seharusnya kita Bapak akan mengenalkan objek-objek baru. Namun mungkin karena anak Bapak sudah lama di sini, otomatis sudah tahu kan objek-objek yang ada di sekolah ini seperti bangunannya ada berapa, kelasnya di mana saja, struktur organisasi sekolahnya, siapa kepala sekolahnya, di mana gerbangnya, nama-nama gurunya. Udah paham atau belum tahu? Udah tahu semuanya? Udah ya. Jadi pada kesempatan layanan orientasi kali ini, Bapak akan membawakan mengenai mengorientasikan layanan bimbingan dan konseling. Maksudnya itu Bapak akan mengorientasikan apa itu bimbingan dan konseling. Paham? Baiklah, sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu apa itu bimbingan dan konseling? Ada yang tahu apa itu bimbingan dan konseling? Tidak tahu? Ya, jadi Bapak jelaskan ya, bimbingan dan konseling itu atau BK itu sebenarnya bukan mata pelajaran. Bukan mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris bukan. Tapi bimbingan dan konseling itu adalah pelayanan atau bantuan yang diberikan kepada peserta didik baik perorangan maupun berkelompok. Yang mana tujuannya itu agar mampu menjadikan peserta didik ini menjadi mandiri dan berkembang secara optimal. Jadi pengertiannya itu BK itu bukan mata pelajaran, bukan hal yang harus seperti matematika bukan. Itu adalah pelayanan atau bantuan yang diberikan seorang guru BK kepada anak-anak selaku peserta didik di sekolah kita ini. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Jadi dalam pengertian tersebut bidang-bidang yang akan dipelajari dari bimbingan konseling itu ada 4. Yang pertama yaitu dalam bidang pengembangan belajar. Jadi kalau anak-anak Bapak ingin atau mungkin mau mengembangkan minat belajarnya, silakan hubungi guru BK-nya agar guru BK-nya itu mampu membantu anak-anak Bapak untuk mengembangkan bagaimana cara proses belajar dan mengajarnya. Kemudian bidang yang kedua yaitu bidang kehidupan pribadi. Maksudnya ini mana tahu anak-anak Bapak ada kepribadiannya yang mungkin kurang pas atau kurang cocok dan mau dikembangkan, itu bisa juga ke guru BK di dalam lingkungan sekolah. Sehingga nanti guru BK bisa mampu mengembangkan pribadi dari anak-anak Bapak sekalian. Paham ya? Pengembangan yang ketiga yaitu pengembangan kehidupan sosial. Jadi maksudnya ini mana tahu mungkin anak-anak Bapak kurang mau ataupun malu dalam bersosial dengan teman sekelas atau mungkin teman luar kelasnya, berbeda jurusan mungkin, itu bisa melalui guru BK akan dibimbing bagaimana cara agar kita dapat berkembang dalam kehidupan bersosial. Sementara bidang pengembangan yang terakhir yaitu bidang pengembangan karir. Nah dia anak Bapak karena udah kelas 12, berarti harus bisa atau mau mengarahkan karirnya mau kemana. Jadi nanti mana mungkin perlu bantuannya, silakan hubungi guru BK-nya. Jadi guru BK itu bukan polisi sekolah, bukan juga orang seremoni, tapi merupakan pusat layanan atau mungkin pemberi bantuan kepada anak-anak Bapak. Paham ya? Setelah kita akan lanjut ke poin yang kedua yaitu teknik-teknik sebagai guru BK. Di sini ada guru BK di sekolah kita. Jadi guru BK itu seharusnya memiliki beberapa teknik atau mungkin sifat yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu respectful atau yang biasa diartikan guru BK itu senantiasa menghargai apapun keluhan itu.
Karena kan dari pengertiannya merupakan layanan atau pemberian bantuan. Jadi mengenai apapun bantuan yang mau kami minta itu, guru BK harusnya senantiasa membantu, tidak membeda-bedakan masalahnya. Masalah ini dia mau bantu, masalah ini tidak mau bantu, tidak. Yang kedua yaitu guru BK itu senantiasa peduli dengan setiap masalah yang kau ceritakan ke guru BK itu, baik itu masalah kecil atau masalah besar, itu seharusnya dapat diterima dan diberikan solusinya. Kemudian yang ketiga itu guru BK selalu mencoba memahami masalahmu. Jadi kau nggak usah takut atau mungkin ragu, guru BK itu nggak paham apa masalahmu. Sebagai guru BK yang profesional, apapun masalah kalian itu, guru BK itu harus mampu memahaminya. Paling lama sebelum layanan itu selesai dilaksanakan. Dan selanjutnya yaitu guru BK itu dapat dipercaya menjaga rahasia. Seperti yang saya jelaskan tadi, guru BK itu harus mampu menjaga rahasia sesuai dengan asas-asas yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya, guru BK itu bisa menjadi sahabat yang baik untukmu. Jadi guru BK itu tidak harus ditakuti, tidak harus dibenci. Malah sebenarnya guru BK itu harus menjadi teman dan menjadi sahabat dari anak bapak sekalian di sekolah ini. Karena di sekolah ini mereka lah pusat pelayanan dan juga pusat pemberi bantuan serta pusat pelaporan dari anak bapak mengenai apa kejanggalan dan kekurangan dari sekolah kita ini. Paham? Baiklah, yang selanjutnya yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling itu ada 5, yaitu fungsi pemahaman. Paham maksudnya fungsi pemahaman? Paham? Fungsi pemahaman maksudnya itu bimbingan konseling itu dia memberikan layanan sehingga kalian itu dapat memahami apa yang belum kalian pahami. Seperti ini yang layanan saya bawa kasih, dan mungkin kalian BK itu cuma sekedar BK polisi sekolah itu aja kan. Tapi setelah melaksanakan layanan orientasi, kalian jadi tahu BK itu tidak hanya polisi sekolah, melainkan sebuah pemberi bantuan kepada kalian semua. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan maksudnya itu bimbingan dan konseling juga mampu mencegah anak-anak bapak sehingga tidak terjerumus ke biang masalah atau mungkin menjadi korban atau mungkin pelaku dari masalah tersebut. Karena dengan bimbingan konseling kalian akan dididik dan dibimbing sehingga menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan atau perbaikan. Bimbingan dan konseling juga berfungsi sebagai pengentasan atau mungkin penyelesaian masalah. Barangkali mungkin ini lumrah terjadi tingkat SMK seperti mungkin terjadinya perkelahian. Nah inilah fungsi BK yaitu fungsi pengentasan. Bagaimana BK mampu mengentaskan permasalahan antara dua orang atau lebih ini sehingga orang itu yang biasanya atau mungkin sempat berantem menjadi tidak berantem lagi dan mampu bersahabat kembali. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi di awal, BK itu juga berfungsi menjadi pemelihara dan pengembangan. Maksudnya itu guru BK itu harus mampu tahu apa minat dan bakat dari siswa-siswinya sehingga dia mampu mengembangkan minat dan bakatnya itu sesuai dengan isi hati dari peserta didik tersebut. Semisal nanti dalam pemilihan ekstrakurikuler, kalian sebenarnya berminat di bidang olahraga, namun dipaksa masuk ke bidang seni, itu kan gak nyambung. Jadi setelah peran BK itu untuk memberikan fungsi pemeliharaan dan pengembangan agar nanti semua yang dimulai dari awal itu dapat berlanjut terus ke jenjang berikutnya. Yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling berfungsi pembelaan. Maksudnya membela itu mungkin ini ilmu yang jarang adik tahu. Mungkin yang kalian tahu guru BK itu selalu marah-marah, membenci. Tapi tidak deh. Abang ungkap satu masalah ya. Guru BK itu setiap rapat akhir tahun atau sebelum pembagian rapot, disitulah guru BK akan membela kalian mati-matian. Maksudnya itu mungkin kalian cari alfa di kelas. Kalau di kelas kalian udah ngeluh, kalau dia nggak bisa lagi didik kalian, tapi BK itu pasti membela kalian di rapat akhir tahun sehingga kalian bisa naik kelas. Mereka tidak akan menjatuhkan kalian walaupun memang benar mungkin alfa kalian 10, cabut kalian 12. Tapi ketika rapat akhir tahun dia tidak akan menjelaskan hal itu. Dia akan membela kalian sehingga kalian masih mampu menjadi lebih baik untuk jenjang selanjutnya. Paham? Nah, ya. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan utama dari layanan bimbingan dan konseling.
Jadi tujuan utamanya yaitu membantu mencari alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi peserta didik agar sukses dan mandiri. Jadi di sini kita garis bawahi agar sukses dan mandiri. Jadi seperti itulah dari pengertiannya, berawal dari kalian mau bercerita mengenai permasalahan dan ke guru BK, maka guru BK yang akan mencari alternatif penyelesaian masalah tersebut sehingga kalian nantinya mampu sukses dan mandiri dalam menghadapi masalah tersebut. Paham maksudnya gimana? Paham maksudnya gimana? Paham nggak? Paham nggak? Nggak paham. Ya. Jadi maksudnya ini kan guru BK itu kan, masalah guru BK. Kalau BK ini kan ada, otomatis kan ada guru BK-nya. Pernah nggak kalian masuk ke sana? Pernah. Ngapain? Mungkin itu di bidang apa ya, keuangan akademik gitu ya. Sebenarnya fungsi BKIPD bertujuan untuk mencari permasalahan kalian. Maksudnya itu kalian itu kalau punya masalah, gak usah ragu-ragu, gak usah takut untuk bercerita ke guru BK. Karena guru BK itu selalu menjaga rahasia kalian. Mungkin kalian takut nanti diceritakan itu di semua orang lain seperti itu kan. Sebagai guru BK itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Permasalahan yang kalian alami hanya kalian, guru BK dan yang di atas yang tahu. Tapi kalau untuk penyelesaian masalahnya, itu mungkin akan diberikan pilihan. Mau penyelesaiannya seperti ini atau penyelesaiannya seperti ini, itu tergantung dari permasalahan yang kalian ceritakan sama guru BK tersebut. Makanya guru BK itu harus cepat berpikir, pintar otaknya menyelesaikan masalah itu. Dengan menjunjung tinggi atas kerahasiaan yang sangat diperlukan dalam bimbingan konseling. Paham ya? Paham? Baiklah, selanjutnya di sini Bapak akan jelaskan jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Jenis-jenis layanan bimbingan konseling itu ada 10. Yang pertama yaitu orientasi, seperti yang kita laksanakan sekarang. Itu maksudnya orientasi itu mengorientasikan hal-hal yang baru atau mungkin objek-objek yang baru kepada kalian peserta didik. Layanan ini harusnya terjadi pada saat kalian baru masuk ke sekolah ini atau mungkin biasa disering PLS, MOS. Masa orientasi siswa itu sebenarnya guru BK yang megang sehingga terjadi layanan orientasi. Nanti kita kan hanya praktik saja, jadi seperti ini tidak apa-apa. Kemudian layanan yang kedua itu layanan informasi. Dari kata-kata informasi itu, guru BK itu memberikan informasi mengenai bisa jadi permasalahan dan jalan keluar atau mungkin apa saja yang diperlukan peserta didik tersebut. Baik itu informasi tentang belajar, informasi tentang pribadi, sosial dan karir, itu bisa saja diberikan suatu saat melalui layanan informasi ini. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Jadi mungkin ini biasa terjadi nanti di kelas 12 atau di tingkat akhir sebelum mengikuti ujian. Kalian mau ditempatkan kemana? Sesuai jurusan kah atau larikah, itu nanti tergantung bagaimana kalian meminta bantuan kepada guru BK-nya. Itu mungkin biasa terjadi tes, apakah kau masih pantas untuk mengikuti jurusan akuntansi atau jurusan yang lain, atau mungkin ada kendala sedikit seperti kalian tidak suka matematika tetapi menjadi lulusan akuntansi. Itu nanti terjadi di layanan penempatan penyaluran sehingga kalian bisa pergi ke tempat yang benar dan menyalurkan minat dan bakat kalian secara benar. Yang keempat yaitu layanan penguasaan konten. Maksudnya penguasaan konten ini bagaimana cara kalian menguasai setiap mata pelajaran yang diberikan dengan berbeda guru. Mungkin kalian ada yang suka gurunya bawa kayak gini, ada juga yang suka bawa gurunya kayak gini. Itu nanti bagaimana sifat guru BK itu untuk mengembangkan kemampuan dan kemampuan kalian sehingga kalian mau tetap mengikuti pelajaran yang diberikan. Guru itu meskipun kalian tidak suka cara mengajar bagaimana, itu maksud layanan penguasaan konten ini. Bisa juga dibilang itu seperti gimana ya? Ada metode belajar yang baru, konten-konten yang baru yang diberikan dari atas, itu kalian harus bisa menguasai secara cepat dengan bantuan dari guru BK ini. Kemudian yang kelima yaitu layanan konseling perorangan atau konseling individual. Ini maksudnya antara dua orang ya, satu guru BK dan satu peserta didik. Mungkin ini menyangkut masalah-masalah pribadi yang tidak bisa diumbar kepada orang lain. Ini dimana guru BK itu akan membantu kalian mencari alternatif penyelesaian masalahnya sehingga kalian bisa menuntaskan masalah itu sendiri dengan bantuan guru BK. Yang keenam yaitu bimbingan kelompok.
layanan bimbingan kelompok ini mungkin dilakukan secara berkelompok 6 orang atau lebih dengan tujuan menyelesaikan salah satu masalah yang masih hangat diperbincangkan pada saat ini. Seperti mungkin apapun masalahnya itu, mungkin yang berhubungan di dalam sekolah, apa seperti bullying, bahaya narkoba, merokok, cabut, itu diselesaikan secara berkelompok. Mengenai topik-topik umum yang sedang dibahas pada saat ini. Paham? Yang ke-7, konseling kelompok. Konseling kelompok dan bimbingan kelompok berbeda ya. Perbedaannya itu, bimbingan kelompok itu topik-topik membahas topik umum, permasalahan umum. Sementara kalau konseling kelompok itu permasalahan pribadi dari anggota kelompoknya. Kelompok itu bisa jadi 4, 6, 8, 10, bahkan 12. Jadi dalam konseling kelompok itu permasalahan yang dibahas itu permasalahan pribadi dari anggota kelompoknya. Mereka anggota kelompoknya 4, berarti salah satu dari permasalahan anggota kelompoknya ini akan dibahas secara tuntas sehingga permasalahan itu tidak timbul lagi atau tidak terjadi lagi kepada anggota kelompok tersebut. Kemudian yang ke-8 yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi itu maksudnya dua orang yang menyelesaikan masalah dua orang, atau mungkin yang sedang berkelahi atau tidak suka dengan situ seperti itu, datanglah ke guru BK untuk melaksanakan layanan mediasi. Nanti mediasi bertujuan sehingga kalian mampu menyelesaikan masalah itu dan bisa menjadi sahabat kembali. Yang ke-9 yaitu layanan konsultasi. Mungkin layanan ini yang paling dibutuhkan untuk masa sekarang. Konsultasi itu maksudnya meminta bantuan bagaimana tujuan kalian setelah tamat dari sekolah ini. Apakah kalian mau kuliah, kerja, atau mungkin yang lainnya perlu dikonsultasikan kepada guru BK. Yang terakhir yaitu layanan advokasi. Layanan advokasi ini maksudnya permasalahan yang peserta dilakukan di sekolah memiliki batas wajar atau mungkin tidak dapat lagi diselesaikan di lingkup sekolah. Jadi advokasi maksudnya menyelesaikan masalah dengan menempuh jalur hukum. Atau mungkin ada teman kalian yang pernah melakukan pembunuhan di sekolah ini, itu kan tidak sanggup guru BK lagi menyelesaikannya. Nah, disinilah layanan advokasi itu terjadi dengan menyerahkan tugas ini ke pihak yang berwajib. Paham ya Pak? Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan mengenai layanan orientasi dan materi yang Bapak jelaskan tadi, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Bapak ucapkan terima kasih telah mengikuti layanan orientasi ini. Semoga dengan kegiatan layanan orientasi ini, anak-anak Bapak mampu mengerti dan memahami sebenarnya apa itu BK, fungsi BK, tujuan BK, dan BK itu sebagai apa di sekolah. Dari kesimpulannya itu, BK itu bukan fungsi sekolah, melainkan bimbingan dan konseling itu merupakan pemberi layanan dan pemberi bantuan kepada peserta didik menghadapi masalah-masalahnya. Baiklah, sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu kesempatannya. Jika ada lain waktu mungkin kita akan masuk ke layanan yang selanjutnya, yaitu layanan informasi. Jadi jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.